Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Praja Jonata, perwakilan dari kelompok 5, sebagai moderator akan memulai presentasinya. Oke, dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota, yaitu Mita Novilasari, Suprihatin, Amrina Alia Rosada, Risa Widiawati, Eva Rianti, dan juga saya, Praja Jonata. Oke, langsung saja. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mita Novilasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Novilasari, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. Pembahasannya: A. Proses penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI. 1. Konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan sendiri dan mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swantatra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Kedua, karakteristik NKRI. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki untuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dalam singkatan NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. 1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. 2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. 3. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. 4. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. 5. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara
Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Saya Suprihatin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Nita Novilasari. C. Kesatuan sosial budaya serta D. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Perkembangan proses penyelenggaraan NKRI sejarah mencatat ada 5 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar. A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini membentuk Negara Republik Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden kedudukannya sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Adapun sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai landasan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam praktik belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat diwujudkan hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. B. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUDS 1950 yang melakukan melalui tanggal 17 Agustus 1950 UUDS RI 1950 merupakan perubahan dan konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai melakukan UUDS RI 1950 dibentuk dengan perwakilan rakyat sementara merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. C. Periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dan dalam hal ini pemerintah segala kebijakan
didasarkan kepada kehendak pribadi dan tidak berdasarkan perundang-undang yang berlaku. Pemerintah berlangsung otoriter dan terjadi pengutusan individu. D. Periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakan pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindak dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil selama memegang kekuasaan negara pemerintah. Sampai sekarang, periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sesuatu sistem pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. B. Penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme. 1. Pengertian negara federal. Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semua berdiri sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Tetapi di samping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Chaidar yang menyatakan bahwa negara federasi berbicara tentang suatu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan suatu konstitusi federal yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri-sendiri. 2. Penerapan federalisme di Indonesia. Federalisme di Indonesia pernah diterapkan pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945. 3. Pembubaran negara RIS. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Saya Amrina Alia akan membacakan kesimpulan dari dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. Kesimpulannya, bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem. Yang pertama, sentralisasi dan yang kedua, desentralisasi. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai final negara bagi bangsa Indonesia. Sedangkan negara federasi adalah negara bersusun jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri. Namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, digunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Yang terakhir saran, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriot.